In progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat Bevin di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kembali lagi bersama Mas Rian di webinar edukasi emas dan perak oleh bevin.id. Pada kesempatan malam ini, kita akan membahas tema yang sedang hot ya, yaitu membahas tentang logam mulia perak. Pada hari ini Senin 18 Agustus 2025. Temanya kenapa investor cerdas mulai melirik perak bukan hanya emas. Bismillah kita mulai ya. Tak kenal maka kenalan. Ya, ini izinkan Mas Rian untuk memperkenalkan diri. Nama Rian Muharram RFA. Aktivitas saat ini adalah seorang PNS ya, di sebuah kementerian, lalu juga sebagai perencana keuangan yang bergabung di Asosiasi IARFC, lalu juga sebagai Gold and Silver Investment Specialist. Lalu sehari-hari juga sebagai owner dari toko emas sobatemas.com dan juga owner toko perak sobatbullion.com. Dan kali ini Mas Rian juga sedang ikhtiar bersama teman-teman dari perencana keuangan lainnya, yaitu membangun sebuah platform edukasi keuangan yang bernama bevin.id, yaitu singkatan dari B itu belajar, Fin itu finansial. Nah, sahabat Bevin bisa mengakses video terkait dengan edukasi keuangan itu di website bevin.id. Ya, alhamdulillah karya yang sudah Mas Rian buat di tahun 2023 ada e-book Rahasia Pedagang Emas, dan tahun 2024 ada e-book Buku Pintar Investasi Perak, dan tahun 2025 e-book Keuangan Sehat Tingkatkan Penghasilan dengan Vanillin Channel. Medsos Mas Rian bisa diakses dan kita bisa berinteraksi di IG Mas Rian 2030. Saat ini Mas Rian berdomisili di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ya, ini perkenalan dari Mas Rian. Semoga ke depannya kita bisa saling sharing ya terkait dengan seputar edukasi keuangan. Nah, ini sedikit info untuk sahabat Bevin semuanya. Eh, ini adalah informasi ya bahwa per Agustus ini Bevin ditunjuk oleh IARFC Indonesia sebagai salah satu training provider resmi untuk melaksanakan pelatihan dan edukasi seputar perencanaan keuangan, serta juga melakukan eh, sertifikasi terkait dengan profesi perencanaan keuangan untuk gelar Certified Money Manager CMM yang di-provide oleh IAFC. Nah, IRFC ini apa? Nah, IRFC Indonesia merupakan bagian dari International Association of Registered Financial Consultant, sebuah asosiasi perencana keuangan internasional yang berdiri sejak tahun 1984 dan diakui di lebih dari 30 negara. Nah, salah satunya adalah Indonesianya. Indonesia ini sudah ada sejak 2003. Nah, ini mengusung tema misi mulia mencetak perencana keuangan yang tidak hanya kompeten, tapi juga berintegritas tinggi dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Nah, jadi ini sedikit sekilas tadi Mas Rian, ini sebagai RFA, Registered Financial Association, yang tadi yang didapatkan dari IAFC Indonesia. Ya, Bismillah, kita mulai. Eh, Disclaimer untuk materi malam ini. Yang pertama, yang Mas Rian sampaikan malam ini yaitu materi edukasi, bukan saran mengambil keputusan. Dan sahabat Bevin, ayo kenali tipe profil resiko sahabat Bevin semua. Lalu investasi merupakan kegiatan pasif, bukan kegiatan aktif. Dan yang terakhir, silakan berdiskusi dengan penasihat dan perencana keuangan Anda sebelum mengambil keputusan. Ini temanya. Kenapa investor cerdas mulai melirik perak, bukan hanya emas. Mas Rian ingin sampaikan bahwa eh, 1 bulan lah ya, ini banyak yang nelpon Mas Rian ya, terkait dengan tanya-tanya ini perak bagaimana, prospek ke depannya seperti apa. Bahkan kemarin di hari Sabtu ya, hari Sabtu ini ada yang nelpon kembali ini mau tanya ini bagaimana ini mau beli perak kok di BUMN itu, brand BUMN itu kok kosong terus gitu kan. Nah, padahal ini semangat-semangatnya dia ingin membeli perak. Nah, akhirnya Mas Rian coba arahkan ke beberapa brand ya di lokal agar yang bersangkutan itu bisa merealisasikan keinginannya yaitu investasi perak. Nah, ini kenapa sih mereka ini yaitu para investor ini mulai melirik perak? Nah, ini kita akan coba bahas 3 fakta yang Mas Rian sampaikan. Yang pertama, fakta pertama. Nah, ini ada berita dari CNBC di bulan Juni 2025. Berheadline-nya, Perak diramal bakal terbang. Warga RI ramai-ramai duluan investasi. Nah, ini sahabat Bevin, ini memang perak ini jadi fenomena ya di tahun ini, banyak yang mencari. Nah, ini kita imbangi dengan edukasi sebelum investasi seperti webinar kali ini. Fakta yang kedua, ini dari CNBC juga. Ini masih di bulan Agustus. Nah, harga perak makin melonjak, melejit 32% sepanjang tahun. Nah, ini sahabat Bevin, investasi yang luar biasa ya. Salah satu yang bisa menghasilkan return itu 32% setahun. Nah, kalau sahabat Bevin misalnya ya, taruh di deposito, itu dapat sekitar 7%. Kalau di saham misalnya ya, nah ini harus pusing dulu nih. Karena kalau di saham kita harus meneliti mana-mana instrumen saham yang cocok. Nah, seperti itu. Tapi biasanya dividen atau yield-nya itu bagi hasilnya itu di sekitar 10% lah paling banyak ya. Nah, makanya ini perak ini salah satu yang bisa jadi pilihan karena tahun ini kinerjanya luar biasa. Nah, ini berdasarkan berita CNBC Indonesia, ini kinerjanya melejit 32% sepanjang tahun. Nah, ini bisa jadi karena berita ini ya, orang-orang jadi penasaran terkait dengan logam mulia perak. Dan yang ini kita coba ya, salah satu dari produsen perak ya. Ini ada edukasi. Mari kita coba simak videonya. Kalau selama ini kamu mikir emas selalu paling cuan, coba cek ini. Dalam 5 tahun terakhir, harga emas naik dari sekitar 900 ribuan per gram naik jadi 2 juta rupiah. Naiknya sekitar 122%. Udah keren banget ya. Tapi yang nggak banyak orang tahu, perak ternyata lebih diem-diem menghanyutkan. Di awal 2020, harga perak cuma 6.900 rupiah per gram. Sekarang April 2025 sudah 24.000 per gram. Itu artinya naiknya tembus 247% dalam 5 tahun terakhir. Dan yang menarik,
Harga perak masih jauh-jauh lebih terjangkau. Tapi, investasi itu bukan cuma soal return. Ada hal lain yang perlu kamu tahu juga soal perak. Pertama, harga perak itu lebih fluktuatif. Naiknya bisa kencang, tapi turunnya juga bisa tajam. Kedua, spread jual beli perak biasanya lebih lebar. Artinya, selisih harga beli dan jual bisa cukup besar. Jadi, butuh waktu lebih lama untuk balik modal. Perak pada akhirnya tetap memang menarik, tapi cocoknya buat kamu yang siap tahan jangka panjang dan ngerti resikonya. Mau aman? Diversifikasi. Gabungkan emas dan perak sesuai profil resikomu. Yuk, investasi yang cerdas, bukan cuma ikut-ikutan. Ya, alhamdulillah sahabat Bevin. Nah, ini kita sama-sama tadi salah satu konten edukasi dari salah satu toko emas ya, produsen juga. Nah, ini menyatakan bahwa ternyata 5 tahun ini kinerja perak itu di angka 200-an%. Nah, ini kan mungkin 5 tahun yang lalu belum terlalu banyak ya yang melirik perak ya. Nah, masih fokus di emas. Dan bukan berarti emas itu tidak baik. Nah, emas juga kinerjanya luar biasa di tahun ini. Namun kita sebagai investor, seperti yang tadi disampaikan, kita bisa melihat beberapa peluang. Salah satunya yang tipenya sama seperti emas, yaitu perak. Nah, dari tiga fakta ini, maka sebenarnya ya kita sudah layak ya untuk membahas perak ini seperti apa sih dan kenapa jadi incaran para investor. Nah, ini Mas Rian ingin sampaikan Halo, 3 alasan investor cerdas mulai melirik perak. Yang pertama adalah perak itu aman. Dan yang kedua adalah under value atau masih terjangkau. Dan yang ketiga, potensi kenaikan harga di masa depan. Nah, ini kita kalau bicara investasi, terutama investasi logam mulia, ini sifatnya adalah jangka panjang ya. Nah, ini disarankan minimal itu 3 atau 5 tahun lah ya, 5 tahun minimal 5 tahun. Nah, ini adalah ideal ya untuk investasi logam mulia. Oleh karena itu, faktor yang terpenting dalam berinvestasi adalah aman. Nah, ini aman bagaimana? Aman produknya dan juga punya histori yang luar biasa. Nah, ini Mas Rian akan ulas yang pertama, aman yang dimaksud bagaimana? Nah, aman terbukti sebagai instrumen investasi atau lindung nilai sejak era sebelum Masehi. Nah, sahabat Bevin, hari ini kita di tahun 2025. Nah, ini perak dan emas itu tuh sudah digunakan sebagai instrumen investasi atau lindung nilai atau alat pembayaran itu dari tahun sebelum Masehi. Nah, Masehi kan misalnya satu Masehi. Sekarang tahun 2025. Nah, ini sebelum satu. Nah, ini sejak zaman-zaman kuno dulu lah ya. Nah, memang emas dan perak ini ya memang digunakan oleh masyarakat sebagai investasi atau lindung nilai dan juga alat pembayaran. Jadi mana ada produk investasi yang bertahan sekian lama ya, 2000 tahun lebih masih eksis. Nah, inilah makanya ini sangat aman. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Nah, kalau kita lihat misalnya ada saham. Saham itu paling baru ratusan tahun ya. Atau ada instrumen lainnya reksadana. Itu juga mungkin kinerjanya mungkin di 50 tahunan ya di Indonesia ya. Nah, tapi ini instrumennya emas dan perak. Emas mungkin sudah terkenal ya. Nah, perak walaupun belum terkenal, tapi juga terbukti sebagai instrumen sejak era sebelum Masehi. Nah, kita lihat ya. Nah, ini
Tadi kalau kita cari di Wikipedia, ada namanya tetradrachma. Nah, ini adalah kepingan mata uang, yaitu periode di Athena nih, yaitu 510 sebelum Masehi. Bayangin loh, 510 sebelum Masehi. Nah, ini luar biasa ya, pada zaman tersebut orang-orang telah mengakui bahwa perak itu berharga. Kita lanjut. Nah, bagaimana harganya? Nah, ini ada dari situs Gold Price yang Mas Rian ambil di hari ini 18 Agustus 2025. Ini bisa lihat kita grafiknya. Nah, grafiknya itu dari mendekati nol sampai dengan sekarang di 20 ribuan per gram. Nah, ini grafiknya sempat naik di 2008 ya. Ini saat krisis ya. Krisis waktu itu Lehman Brothers ya, terkait dengan apa namanya, properti lah ya, yang kolaps ya. Lalu turun lagi, lalu naik lagi di 2020 nih. Nah, 2020 ini karena krisis COVID. Nah, lalu turun lagi dan akhirnya naik lagi. Nah, ini memang Mas Rian sampaikan ya, harga emas dan perak itu naik dan turun. Nah, tapi kalau secara jangka panjang, nah ini 5 tahun, nah kalau di sini disampaikan di 53%, 20 tahun di 781%. Nah, jadi memang ini kita keep, beli, simpan. Nah, ini insya Allah di masa depan, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, nah ini akan menjaga nilainya. Nah, alasan yang kedua, tadi kita sudah bahas terkait dengan aman. Ini adalah syarat terpenting ya untuk investasi, bahwa aman, bukan bodong ataupun nanti bisa hilang. Nah, kalau perak ini terbukti, amannya terbukti. Nah, tapi aman aja tidak cukup. Sebagai investor cerdas, kita harus membelinya saat under value atau harganya masih terjangkau. Nah, sini Mas Rian ingin memperkenalkan ada namanya indikator gold silver ratio yang sahabat Bevin bisa lihat. Ini ada grafik ya, GSR dari tahun 1975 sampai hari ini 2025 ya. Nah, ini grafiknya naik turun naik turun. Nah, ini apa sih sebenarnya? Nah, kalau hari ini kita bisa dilihat di kanan atas, last close di 87,74. Nah, ini berarti hari ini 1 gram emas itu setara dengan 87 gram perak. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau dari sinyalnya, ilmunya dari GSR ini, dengan posisi di 80 sampai 100, ini sebenarnya waktunya untuk membeli perak. Karena perak masih under value dibandingkan emas. Nah, ini simulasinya. Kita lihat itu tahun 2011 itu berada di GSR 40. Nah, bayangkan. Nah, itu tahun 2011 ya. Itu mendekati yang tadi disampaikan krisis ya. Nah, itu ketika sekarang 1 gram sama dengan 80 gram perak. Nah, jadi kalau hari ini kita punya 80 gram perak, nah, ketika dijual maka dapatnya 1 gram emas. Nah, tapi ketika kita simpan dan kita tunggu, nah ini kan GSR naik turun ya. Nah, ketika nanti GSR-nya kembali ke 1:40, maka yang kita simpan tadi 80 gram perak, nah, dengan kondisi GSR 1:40, maka dia bukan hanya dapat 1 gram emas, tapi jadi 2 gram emas. 1:40, kita punya 80, nah, maka kita dapat 2 gram emas. Dalam hal ini berarti
nilai investasi kita itu 2 kali lipat. Nah, ini adalah indikator yang bagus ya untuk kita di investasi logam mulia, terutama emas dan perak. Bagaimana kita mengetahui kapan saat yang terbaik membeli emas dan kapan saat yang terbaik kita membeli perak. Dan hari ini gesernya di 87, maka adalah sinyal bahwa saatnya memberi perak. Nah, selanjutnya tadi terjangkau. Nah, ini Mas Rian yang ingin bertanya nih. Apakah sahabat Bevin percaya bahwa emas ini, emas ya, logam mulia emas, yang harga hari ini di 2 juta per gram, itu ternyata pernah di harga 70.000 per gram. Nah, ini sejak kapan ya? Apakah pernah ya? Memang harga emas di harga puluhan ribu. Ini kayak Mas Rian kayak nggak percaya ya. Karena mungkin belum ngalamin ya, mungkin ya. Tapi ternyata ini ada artikel di Galeri 24, ini ternyata tahun 1980. Nah, ini kisahnya ada seseorang yang membeli emas dengan harga 70.000 per gram. Dan lalu dijual di tahun 2021 dengan harga sekitar berapa nih ya? 2021 ya, di angka 1 jutaan per gram lah ya. Nah, ini luar biasa. Bayangkan dulu harga emas itu 70.000 per gram atau puluhan ribu per gram. Nah, kalau tahu kenyataan kayak gini ya, ini 1980 ke 2021. Ini sekitar 40 tahun ya. Nah, ini cocok untuk warisan lah ya. Nah, ini ngelihat fenomena seperti ini kalau kita ditanya apakah kita mau balik lagi nih ke tahun 1980 biar langsung borong emas yang ada ya. Karena ngelihatnya luar biasa kenaikannya. Nah, tapi kan kita nggak bisa ya balik ke masa lampau. Kita cuma dikasih kehendak untuk melakukan di saat ini dan mempersiapkan di masa depan. Makanya ketika kita ketahui bahwa hari ini perak itu di harga puluhan ribu. Sama seperti harga emas di tadi yang dicerita ya, di 1980-an. Nah, ini Mas Rian melihat bahwa harga perak yang saat ini masih terjangkau, yaitu puluhan ribu per gram, ini adalah kesempatan kedua dari Allah untuk kita menyelamatkan harta dengan wasilah logam mulia perak. Untuk siapa? Nah, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Jangan sampai ini ya, kita meniatkan warisan, tapi bentuknya rupiah. Ya, sama-sama kita tahu ya, ada inflasi. Dulu harga daging itu di angka 22.000, sekarang 100.000. Nah, sedangkan emas dan perak itu bagus buat hedging atau lindung nilai. Jadi memang harga perak yang saat ini yang 20 ribuan per gram, mungkin orang-orang tidak tertarik ya. Harganya murah dan sebagainya. Padahal itu menyimpan potensi yang luar biasa di masa depan. Kalau kita melihat histori, harga emas juga dulu pernah harganya puluhan ribu. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu potensi kenaikan harga di masa depan. Nah, ini Mas Rian sampaikan ada sebuah website ya di sini, website apa ya, lupa ya. Tunggu. Dari Silver Institute. Nah, di sini di website ini menyampaikan laporan ya rekapnya terkait dengan data dari 2016.
sampai 2025 terkait supply dan demand terkait dengan perak. Nah, ini kita bisa lihat di bagian hampir bawah ya, ada market balance. Ini 2016 market balance-nya 64, 2017 52, lalu 2018 13, 2019 9,8 market balance ya. Dan sejak 2021 ini market balance-nya minus minus 79, lalu tahun selanjutnya minus 249, lalu tahun selanjutnya minus 200, minus 148, dan terakhir tahun 2025 ini minus 117. Nah, ini artinya apa? Nah, ini kalau kita lihat supply itu adalah produksi lah ya, menambang dan sebagainya. Sedangkan demand ini adalah permintaan, baik itu pembelian untuk industri, untuk perhiasan dan sebagainya. Nah, ini angka market balance artinya supply sama demand. Nah, kalau dikurangi hasilnya apa? Dan sejak 2021 ini hasilnya minus sampai hari ini. Ini tandanya bahwa lebih besar demand atau permintaan dibanding produksi dunia dalam hal memproduksi menambang perak. Contohnya nih ya, nah 2025 ini dunia menambang ini angka 1030. Nah, sedangkan permintaannya itu di 1148. Maka terjadilah minus 117. Dan ini ya namanya pasar bebas ya. Ketika supply sama demand, tinggian demand, maka keniscayaan adalah meningkatnya harga. Nah, inilah ya. Dan kalau sahabat Bevin melihat, nah ini kenaikan yang cukup signifikan terkait demand adalah di bidang industri, terutama yang elektrik dan elektronika. Nah, yang kita ketahui bahwa ini kita sering saat ini, maaf, ini ada lowbat, kita cas dulu, kita beri. Ya, kita kembali lagi. Inilah potensi kenaikan harga di masa depan. Nah, kalau kondisinya tetap seperti ini, nah, dalam hal demand lebih besar dari supply dan stok dunia itu selalu minus, maka harga perak di masa depan tentu juga akan naik. Kenapa? Ya karena memang pada dasarnya logam mulia ini jumlahnya terbatas. Nah, nggak seperti logam-logam lainnya ya. Kenapa mereka disebut logam mulia? Salah satunya karena mempunyai keterbatasan jumlah ya. Nah, sedangkan kita sama-sama tahu nih, kalau kita ini nih produk yang baru keluar ya, BYD, mobil listrik. Nah, ini bisa jadi di kedepannya makin banyak orang yang menggunakan mobil listrik, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Maka permintaan terhadap perak juga akan terpengaruh. Akan meningkatlah permintaan perak. Sedangkan produksinya misalnya masih stabil. Tetap saja harga peraknya akan terdongkrak, akan naik. Nah, disinilah potensi-potensi kenaikan harga di masa depan. Ya, jadi itulah tiga alasan investor cerdas mulai melirik perak.
Yang pertama, amannya dulu. Lalu saat ini kondisinya under value dan terjangkau secara harga. Dan yang ketiga, ya, investor cerdas bisa melihat bahwa ke depan ini ada potensi kenaikan harga untuk logam mulia perak seiring dengan dunia berganti menjadi mobil elektronik, surya panel terkait dengan listrik yang bersih dan sebagainya. Alhamdulillah, inilah tiga alasan investor cerdas memilih perak ya. Dan saat ini 2025. Nah, ini ada video yang salah satu influencer mengisyaratkan bahwa akan ada kejutan di tahun 2030. Nah, mari kita simak ya apa yang dimaksud 2030. Gue percaya, berdasarkan apa yang gue udah analisa selama 1 dekade terakhir ini gue di market, 2030 tuh akan jadi tahun yang berat. Gue percaya ini akan dimulai dari ledakan sistem riba yang mereka sendiri bikin. Level hutangnya Amerika itu menurut gue sudah bukan di level yang sustainable lagi ya. Akibat dari ledakan hutang ini akan banyak negara-negara yang kecil ya kita sebutnya emerging market. Ini mengalami yang namanya hyperinflasi. Akan ada currency debasement juga yang secara agresif terjadi. Yaitu kita lihat mata uang negara-negara lemah, ya itu akan terdevaluasi secara besar-besaran. Gue percaya bahwa dolar itu akan kesulitan untuk mempertahankan posisinya sebagai reserve currency dari dunia. Ya ini sahabat Bevin, salah satu influencer yang lagi viral ya di Indonesia. Dengan analisanya memberikan isyarat bahwa memang tahun 2030 ini ada sesuatu yang akan terjadi. Dan ini sebenarnya bukan hanya beliau saja yang memprediksi ya. Kalau kita searching lah ya, tulis di Google krisis 2030. Nah, maka nanti data-datanya baik berita nasional maupun berita internasional ya memang sudah memprediksi bahwa eh, kemungkinan besar akan terjadi krisis ya di tahun 2030. Dan ini sekitar 5 tahun lagi. Nah, kalau kita lihat tadi, sempat kita lihat di grafik harga perak, nah ketika krisis, nah ini emas dan perak ini akan naik. Nah, bisa jadi di 2030 tuh ya harga perak itu bukan puluhan ribu per gram lagi, tapi bisa jadi jutaan ya, atau ratusan ribu lah ya. Nah, bayangin aja misalnya sekarang harganya 30.000 per gram. Nah, 5 tahun kemudian ternyata krisis, harganya misalnya jadi 600.000 per gram. Wah, itu udah 20 kali lipat ya. Bayangin ya harganya bagaimana itu, luar biasa ya. Kalau kita punya naro, misalnya, kalau Mas Rian ya punya target kan 10 kilogram perak ya. Itu kalau di ekuivalen, itu di 300 juta lah ya. Nah, maka ketika itu kejadian misalnya naik 20 kali lipat, nah, kalau 300 juta 10 kali lipatnya berapa? Berapa yo? Ya, 3 miliar. Nah, kalau 20 kali lipatnya 6 miliar. Wah, luar biasa ini. Ketemu kita ternyata 5 tahun misalnya kalau memang terjadi ya krisis dan kita sudah mempersiapkan 10 kilogram perak dan harganya jadi-jadinya jadi 600.000 per gram. Nah, ini luar biasa. Nah, kita yang udah simpan perak yang saat ini harganya puluhan ribu per gram, nah, bisa jadi ratusan ribu per gram. Gue Alhamdulillah, percaya. itulah edukasi webinar malam hari ini, sekitar 40 menit ya. Nah, ini mari kita persiapkan untuk menjambut momentum krisis 2030. Segera action investasi perak sesuai profil resiko masing-masing.
inilah webinar dari Mas Ria. Nah, sedikit promo sebelum kita nanti tanya jawab. Nah, ini Mas Rian tadi sempat sampaikan bahwa Mas Rian adalah owner dari salah satu toko emas dan perak. Nah, kalau perak itu bisa dicek di sobatbulion.com. Nah, ini promonya. Jika sahabat Bevin membeli perak fisik 250 gram, maka nanti akan mendapatkan free konsultasi keuangan dari Mas Rian itu selama 30 menit via Zoom. Lalu jika membelinya 500 gram, 500 gram itu mungkin di angka berapa ya harganya sekarang ya? 13 jutaan lah ya. 13 jutaan ya sampai 14 juta. Nah, itu bisa dicek ya harganya di sobatbulion.com. Ini free konsultasi keuangan 60 menit via Zoom. Nah, ini rate tarif konsultasi sebenarnya di 75.000 per 30 menit. Jadi lumayan nih. Nah, jadi Mas Rian tidak hanya menjual investasinya, tapi juga nanti dapat diskusi lah ya, atau konsultasi kepada Mas Rian terkait dengan bagaimana nih misalnya mau diskusi investasi perak yang bagus seperti apa, emas seperti apa, tujuan keuangannya seperti apa. Nah, ini bisa sahabat Bevin optimalkan di promo ini. Lanjutnya adalah, nah ini pengumuman coming soon. Sertifikasi profesi perencanaan keuangan dengan gelar CMM, Certified Money Manager. Nah, di mana kita, sahabat Bevin, yang berminat ya untuk menjadi seorang perencana keuangan profesional seperti Mas Rian, dan juga sebagai edukator di dalam hal perencanaan keuangan dan instrumen keuangan. Nah, ini insya Allah di bulan September ya, bfin.id akan melaksanakan pelatihan dan sertifikasi profesi perencana keuangan dengan gelar Certified Money Manager. Nah, infonya silakan ditunggu, coming soon. Insya Allah nanti ada harga early bird-nya di awal-awal bulan atau akhir bulan ya diinfokan. Nah, ini segera ambil peluang. Nah, jadi memang nanti kita bisa menjadi seorang konsultan ya, perencana keuangan. Nah, ini apa ya? Yang pertama manfaatnya kita dapat ilmunya. Nah, terus yang kedua kita bisa jadi dapat penghasilan dari menjadi profesi perencana keuangan. Nah, dapat penghasilan, ya intinya uangnya itu buat beli investasi. Nah, ini sangat menguntungkan ya, insya Allah ya. Alhamdulillah, terima kasih. Itu malam ini kita bahas terkait dengan perak yang luar biasa ya. Bagaimana, kenapa investor cerdas mulai melirik perak, bukan hanya emas. Dari Mas Rian Muharam. Alhamdulillah. Ya, silakan kita buka sesi tanya jawab. Yang berminat tanya jawab bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Nanti kita bahas sama-sama. Kita punya waktu sekitar 18 menit lagi untuk diskusi. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, ada pertanyaan masuk di kolom chat dari Kak Ana di Jogja. Izin tanya, data yang tadi market balance itu atas Verak
atas perak fisik saja kah? Nah, mari kita coba lihat kembali tadi slide-nya. Ya, ini datanya bisa kita lihat ya. Pertama kita data atasnya. Ini supply, ada main production, recycling, net fisik disinvestasi, net hedging supply, net official sector sales. Nah, dengan total supply di tahun 2025 itu di 1030 troy ounce. 1030 juta nih mungkin ya. Saya lupa ini satuannya apa ya. Pokoknya seperti itu. Nah, sedangkan demand-nya industrial di 677. Lalu fotografi di 24, perhiasan jewelry itu 196. Lalu silverware itu di 46, net physical investment. Nah, ini net physical investment seperti logam batangan ya, batangan perak dan koin perak itu di 200. Total demand itu di 1148. Nah, kalau dari item-item yang tadi disampaikan, ini semuanya berbentuk fisik ya, berbentuk fisik seperti itu. Nah, tapi nanti selanjutnya kan ada market balance nih. Nah, di market balance minus 117. Nah, nanti ini ada lagi net investment in ETPS. Nah, setahu Mas Dian, nah inilah yang dibilang silver kertas ya, atau kertas paper ya, seperti digital. Nah, itu diperjualbelikan seperti saham lah ya. Bentuknya itu kertas atau permintaan. Nah, ini di angka 70 sehingga minusnya bertambah tuh. Netnya itu jadi minus 187. Nah, mungkin yang dimaksud tadi selain yang fisik itu masuk di net investment in ETPS. Baik itu silver paper, ETF, atau mungkin terkait dengan perak digital ya. Itu masuknya ke sana. Seperti itu sih Kak Ana ya. Terkait itu di angka 70. Nah, tapi memang ini emas dan perak ini agak sedikit berbeda ya. Kalau emas ini pada intinya ini fungsinya bank-bank sentral negara itu membeli emas dan menyimpannya sebagai devisa. Lalu juga ada keperuntukan untuk mana tadi perhiasan. Nah, kalau kita lihat di sini, perak itu malah justru digunakan sebagai instrumen atau terkait dengan kebutuhan di industri. Nah, ini berbeda ya. Untuk investmentnya masih sedikit. Nah, ini juga infonya sih Rusia sudah mempertimbangkan untuk menambah item devisanya selain berbentuk emas juga berbentuk perak. Nah, ini kalau kejadian diikuti oleh negara-negara lain, misalnya yang bergabung di BRIC, ya. Nah, ini bisa jadi terjadi lonjakan permintaan terhadap dengan perak, gitu. Sehingga datanya makin minus nih. Makin minus artinya harganya berpotensi naik. Kurang lebih itu datanya. Jadi memang ini fokusnya di emas fisik, namun juga ada keterangan tambahan net investment in ETPS. Nah, nilainya di 70 ya.
Silakan yang mau tanya. Oke, sudah jelas ya. Terima kasih Kak Ana. Kita masih punya waktu berapa menit lagi nih ya? 12 menit ya. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand atau bisa chat tulis di kolom chat ya. Nanya apa saja seputar perak, eh, baik yang kita bahas temanya malam hari ini ataupun yang lain ya. Nah, Mas Rian jadi inget ya, sama beberapa waktu lalu ada yang bertanya kepada Mas Rian, "Ah, kalau harga peraknya naik, harga emasnya juga naik gitu kan ya." Nah, ini memang ketika katalisnya adalah krisis, penyebabnya lah ya, karena krisis, maka harga emas dan perak ini cenderung dua-duanya naik bersamaan. Nah, masalahnya, harga emas saat ini itu udah jutaan ya per gram. Nah, ini kita mungkin akan kesulitan ya ketika nanti harganya misalnya ya 1 gramnya itu misalnya di 5 juta. Nah, ini kita udah agak kesulitan nanti untuk investasi emas karena harganya sudah bisa dibilang tidak terjangkau lagi untuk kita masyarakat umum. Nah, disinilah sebenarnya kodratnya kenapa Allah hadirkan ya. Dinar itu emas, dirham itu perak. Dan nanti eh, ketika kita tidak bisa mencapai emas, nah, maka ya perak lah yang menjadi substitusinya terkait dengan investasi emas dan perak. Jadi tenang saja, bukan berarti hanya orang-orang yang kaya, orang-orang yang uangnya banyak ya, itu bisa memanfaatkan logam mulia sebagai alat investasi. Tapi nanti kita juga tetap Allah takdirkan bisa melakukan hedging, investasi logam mulia, yaitu dengan pilihan logam mulia perak. Dan ini logam mulia ya, seperti yang tadi kita sampaikan ya, tidak perlu diragukan lagi karena aman sudah terbukti dipakai oleh masyarakat di ribuan tahun yang lalu ya, gitu ya. Sebelum Masehi lah ya, itu udah digunakan sebagai uang. Alhamdulillah, jika tidak ada yang tanya, Mas Rian cukupkan edukasi emas dan perak pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak Ibu, sahabat Bevin, di mana saja sahabat berada. Semoga apa yang Mas Rian sampaikan di webinar malam hari ini bisa menjadi sebuah insight baru ya, di mana perak itu bisa menjadi pilihan kita ya, tidak hanya emas. Dan orang-orang di sana sudah mulai membeli perak. Ini saatnya kita untuk membeli perak untuk mempersiapkan diri kita di krisis tahun 2030. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa kembali di webinar selanjutnya. Ya, Assalamualaikum.